Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, cegah penyakit jantung koroner sejak dini. Masih bersama narasumber kita, Dr. Lisda dan juga Dr. Pusan. Kita langsung lanjut ya dok, Ya. kita salin dia kita mengenai penyakit jantung ini dok. Ya. Nah, ini ya gambarnya agak menjelimet gitu. Intinya kita ngomongin tentang gejala awal atau gejala yang biasanya dirasakan oleh pasien-pasien penyakit jantung koroner. Karena tadi dijelaskan sama Dr. Lisda ya perjalanan pembuluh darahnya seperti apa secara umum. Jadi kita bisa lihat di gambar ini. Ini pembuluh darah kita itu penuh ya dari atas dari kepala sampai dengan ujung kaki. Dan di sini juga ada pembuluh darah besar ya. Jadi ketika misalnya ada masalah, ada sumbatan dikarenakan koroner tadi, dikarenakan adanya sumbatan plak tadi, biasanya keluhannya juga nggak cuma nyeri dada di sebelah kiri, tetapi juga nyerinya sampai ke rahang, sampai ke lengan, sampai ke kiri, sampai ke lengan kiri, sampai ke tangan kiri, ya, sampai ke leher itu juga. Bahkan ada juga yang biasanya mengeluhkan nyeri di bagian ulu hati. Jadi jangan heran kalau misalnya orang dengan nyeri ulu hati biasanya direkam jantung juga dok. Nah, karena ada kemungkinan penyakit jantung juga di situ. Karena pembuluh darahnya semuanya berhubungan ya. Bisa dilihat dari gambar ini. Oke, nah yang paling penting dari materi pada hari ini itu adalah gimana caranya kita mencegah. Karena kalau kita sudah kena, udah tinggal pengobatan aja dan itu lebih repot lagi kita karena harus minum obat, harus kontrol rutin ya, datang ke rumah sakit. Nah, karena tadi kita udah tahu penyebabnya tadi apa, harusnya kita lebih mudah dong untuk tahu cara pencegahannya ya. Yang paling sering tadi disebutkan dari awal sampai akhir adalah lemak atau kolesterol tadi ya, disebut Dr. Lisda ya. Artinya cara untuk mencegahnya adalah mengurangi konsumsi lemak ya. Lemak itu dibutuhkan oleh tubuh tetapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti risiko penyakitnya nggak cuma penyakit jantung, ada juga penyakit liver nanti dan lain-lain ya. Jadi salah satu cara mencegahnya adalah mengurangi konsumsi lemak. Yang kedua ini, yang pertama ini merokok ya. Merokok kalau rasanya susah untuk dihilangkan, biasanya boleh dikurangi sedikit-sedikit ya. Terus ada ini ya, dislipidemi. Tadi dislipidemi adalah jumlah lemak atau profil lipidnya yang berlebihan, lebih dari normal atau yang tidak normal di dalam tubuh. Terus ada hipertensi nih teman-teman. Hipertensi itu darah tinggi, tekanan darah tinggi. Sebenarnya perjalanan penyakitnya sama aja. Kalau tekanan darah tinggi itu kan disebabkan karena otot jantung kita tuh berusaha untuk pompa agar suplai oksigen dari atas kepala sampai dengan ujung kaki itu terpenuhi. Ya, jadi jangan sampai kita menambah kerja jantung ya dengan cara tadi kurangi konsumsi makanan berlemak ataupun kurangi konsumsi makanan yang terlalu asin. Terus ada juga diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini penyakit kencing manis ya, penyakit kencing manis atau penyakit gula. Ini bisa dihindari dengan cara batasi konsumsi gula ya, dan periksakan gula ataupun kolesterolnya secara berkala. Itu penting juga tuh, karena kadang kita nggak harus tunggu, kan tadi judulnya cegah sejak dini ya, jadi nggak harus tunggu ada gejala yang tadi saya sebutkan sebelumnya, nggak harus nyeri dada dulu, nggak harus kebas-kebas dulu, boleh dicek secara berkala, misalnya datang ke puskesmas, datang ke klinik untuk cek gula darah, kolesterol yang basic-basic ya, asam urat, nanti biasanya ketahuan di situ. Jadi mumpung kolesterolnya misalnya tinggi sedikit dari batas normal, itu kan masih bisa kita perbaiki dengan lifestyle atau mengurangi konsumsi makanan berlemak. Jadi lebih mudah untuk melakukan tata laksananya. Kalau misalnya kolesterolnya udah tinggi sekali, nanti kita terpaksa harus konsumsi obat ya. Nanti ada efeknya lagi lah ke penyakit yang lain. Terus
juga repot ya kalau memang harus konsumsi obat rutin. Nah, ada lagi risikonya yaitu kurang aktivitas fisik nih teman-teman. Jadi untuk mencegah penyakit jantung koroner ini salah satunya adalah aktivitas fisiknya harus ada minimal sehari 30 menit dalam 1 minggu minimal 5 hari. Itu cukup. Jalan santai, jogging, senam, banyak ya. Kalau kita ribet atau kita sibuk gitu di kantor, bisa dari rumah aja. Dari rumah sekarang udah banyak banget tutorial-tutorial olahraga di rumah ya. Nggak harus kita datang ke studio atau nge-gym dan lain-lain. Yang penting ada keinginan untuk melakukan aktivitas fisik. Terus tadi yang ditanyain sama Randy nih, berat badan berlebih dan obesitas. Ini kaitannya dengan lemak, timbunan lemak juga. Jadi kalau ada orang bilang anak kecil dia lucu, Dok ya. gemoy gitu kan, ya kita tetap harus ada perhitungan, namanya perhitungan BMI anak ya. BMI itu indeks massa tubuh yang bisa diperiksakan ke klinik ataupun ke dokter untuk dihitung ini gemoynya dalam batas yang normal atau sudah berlebihan. Karena takutnya kalau sudah berlebihan nanti akan sulit, nanti semakin besar, semakin bertambah usianya juga mungkin akan semakin berisi badannya, akan semakin susah juga untuk mengubah pola hidup ya gitu. Terus stres nih teman-teman, stres jangan stres, apapun masalahnya ya lalui saja. Ya, stres juga mempengaruhi walaupun mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan, tapi kan kadang ada orang yang kalau stres itu makannya banyak. Overthinking tadi Dok ya. Iya, Jadi dengan jajannya overthinking banyak. tadi bisa jadi ada banyak hal-hal yang mungkin Iya. tidak biasa dilakukan, jadi melakukan hal yang berlebihan. Jadi Benar. ada banyak sekali faktor-faktor risiko dari untuk Iya. penyakit jantung koroner ini. Kita akan bahas lagi Dok ya mengenai penyakit jantung koroner ini. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.